Ini merupakan akhir pekan yang indah. Tapi bukannya bersenang-senang, aku malah terjebak di rumah. Kalian tanya untuk apa? Untuk mengajarkan Excel ke gadis yang bahkan tak tahu caranya memakai pintasan tombol shift. Kau ini kenapa? Sudah kujelaskan kode ini padamu 20 kali. Aku minta maaf. Terima saja. Kau payah dalam hal ini. Mimpi kalau kau bisa mengalahkanku. Kalau harus kubuang waktu sedetik lebih lama duduk dengannya, aku bisa gila. Lihat betapa palsunya dirimu. Kalau kau marah, tunjukkan saja padaku. Kenapa kau harus selalu jadi nona ramah? Biar ku perkenalkan pada kalian. Itu Lara, yang katanya saudariku. 2 bulan lalu, ibu membawanya pulang dan mengumumkan, Jeff, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu. Dulu saat kita putus sebentar, akibat kebencian orang tuamu padaku, selama masa itu, kudapati diriku hamil. Aku melahirkan putri kecil kita, Lara. Aku baru berusia 22 dan tak punya uang. Jadi walaupun menyakitkan untuk kulakukan, aku menyerahkannya. Aku tak pernah memikirkan tentang dia. Dan sekarang, aku berhasil menemukannya. Dia menepuk-nepuk matanya yang berkaca-kaca lalu menyerahkan hasil DNA. Ayah sangat terharu dan berlari memeluk Lara. Mereka menangis lama dan berpelukan lama, sedangkan aku hanya berdiri di sana terdiam karena kaget saat reuni keluarga ini berlangsung. Semuanya terjadi begitu cepat. Bagaimana bisa aku percaya bahwa suatu kebetulan saat ibu tiba-tiba menemukan anaknya yang telah lama hilang setelah bertahun-tahun lamanya? Apalagi Skylar, stop bersikap keras kepala. Ibu membentakku, lalu bergegas menghampiri Lara dan mulai memeluknya dan membelai rambutnya dengan lembut. Bukan salahku kalau kemampuan belajarnya seperti siput. Berhentilah ikut campur, kalau tidak aku berhenti mengajarinya. Oh ya, dan juga afeksi ibu anak itu hentikan. Itu konyol. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa bersikap begitu ke ibuku? Masalahnya, ia bahkan bukan ibu kandungku. Beberapa bulan lalu, sesuatu yang gila terjadi padaku. Ada wanita asing yang muncul entah dari mana dan menyatakan ia adalah ibuku. Apa yang harus kukatakan sekarang? Tentu saja kukatakan padanya kalau ia salah orang. Tapi saat kulihat kontrak penjualan antara ibuku dan dirinya, aku terpaku karena syok. Ternyata ibuku keguguran. Tapi ia selalu takut akan kehilangan posisi di keluarga ini. Jadi ia membeliku dari wanita ini. Jadi aku diadopsi. Ini lumrah, ya kan? Tapi tetap saja, aku tak layak diperlakukan seperti itu. Aku selalu diabaikan sejak masih kecil. Ibu tak pernah memeluk atau menciumku. Ia tak bacakan dongeng sebelum tidur atau menyelimutiku di ranjang saat malam. Yang ia lakukan hanyalah menghardikku. Pergi sana. Kurasa kuyakinkan diriku kalau ibuku memang begini. Tapi saat Lara datang, dan ibu begitu berbeda dengannya. Aku paham sekarang. Aku paham kenapa ia perlakukan aku begitu dingin dan kenapa aku tak pernah merasa bahagia meski besar dalam keluarga yang kaya. Karena aku tak pernah diterima di sini. Setelah insiden dengan wanita itu, kutemui ibu soal ini. Aku paham. Aku tahu aku bukan putri kandungmu dan itulah kenapa ibu merasa pantas memperlakukanku seperti sampah. Oh, tolong, berhentilah bersikap dramatis. Biar ku beritahu ibu ini, meskipun ibu memang mengadopsiku, aku masih akan buktikan kemampuanku ke ayah dan mengambil alih perusahaan ini sendiri. Ibu kebingungan setelah mendengarnya. Lalu, tak lama kemudian, ia muncul dengan Lara. Itulah kenapa aku percaya tak ada yang kebetulan. Ibu membawa Lara pulang untuk berkompetisi denganku. Dan jika itu memang benar, maka kenapa aku harus takut? Bagaimana kabar 2 anak gadisku? Skylar, apakah masih membantu Lara dengan belajarnya? Ya ayah, dia masih membantuku setiap hari. Terima kasih banyak. Oke, itu hebat. Kalau kau sudah menguasai dasarnya, kurasa sebaiknya mengambil beberapa kursus tambahan. Lakukan yang terbaik dan berusahalah mencontoh kakakmu. Tak mungkin dia bisa sebaik aku, bahkan dalam mimpinya. Lara itu sangat pintar. Dia akan cepat memahami. Aku juga mengajarinya lebih banyak mengenai bisnis keluarga. Apa ibu akan mengajarinya lebih banyak untuk bersaing denganku? Bisa kulihat jelas ketamakan dan jiwa kompetitifnya. Tapi terserahlah. Toh Lara dan aku sungguh di level yang sangat berbeda.
Aku murid unggul di Columbia Business School, sementara dia bukan siapa-siapa yang tak berpendidikan. Tolong, aku benar-benar tak perlu khawatir soal apapun. Ibu terus memaksanya belajar, tapi lihat. Ngomong-ngomong soal ibu, ia bertingkah aneh akhir-akhir ini. 1 menit lalu ia perlakukan aku seperti noda membandel yang tak bisa dihilangkannya. Lalu kemudian ia berusaha menjodohkanku dengan pria bernama Dean. Dia putra dari koleganya yang sangat kaya. Aku tak paham kenapa ia tiba-tiba merasa perlu mencarikanku pacar. Dan ayah tak membantu di situasi ini, karena bukannya memberitahu ibu agar berhenti menjadi mak comblang, ia malah mendukungnya. Oke, aku hanya ingin mereka berhenti mengusikku. Jadi akhirnya aku setuju untuk bicara dengan si Dean ini. Tapi sekarang dia tak berhenti mengirimiku pesan dan bahkan datang ke rumah. Kurasa dia cukup tampan dan baik, tapi bukan tipeku. Jadi aku hanya bicara padanya karena bersikap sopan. Hingga suatu waktu, kulihat Lara menyelinap untuk mengintip Dean saat dia sedang menungguku di ruang lobi. Tunggu, jangan bilang padaku dia suka Dean. Oh, ya sudah, dia boleh mengambil sisaku. Toh aku juga tak suka dengan pria ini. Lalu suatu hari, aku sedang berjalan menyusuri koridor saat ku terima sebuah pesan dari Dean. Skylar, apa kau senggang besok? Mari kita makan malam bersama. Aku hendak membalas pesannya saat tiba-tiba ku dengar ibu dan Lara berdebat. Ada apa denganmu, Lara? Kenapa kau diam-diam mengencani si brengsek itu? Kenapa bukan Dean? Dia pria baik. Lagi pula dia memberitahuku tak ada apapun yang terjadi antara dia dan Skylar. Jadi Dean menduakan kami? Dia menyelinap keluar untuk kencan dengan Lara sementara menggodaku di telepon sepanjang hari? Apa-apaan? Ku coba tetap tenang sementara terus mendengarkan. Kau gila. Hentikan kebodohan permainan kencan rahasia ini sekarang juga. Apa? Kenapa ibu bersikeras dia pria yang baik untukku, tapi memberitahu Lara sebaliknya? Nah bu, sebenarnya yang mana? Apa Dean itu pasangan yang baik seperti yang ibu bilang padaku? Atau seseorang yang brengsek seperti ibu bilang ke Lara? Dia itu kaya. Jadi teruslah kencan dengannya dan berhenti menggangguku dengan omong kosongmu. Aku ini bukan anak kemarin sore. Pasti ada yang salah dengan si Dean ini. Persis di hari berikutnya, kuputuskan untuk pergi dan mengikuti Dean. Oh, ya ampun. Apa yang dia pakai? Dan kenapa dia pergi ke daerah kumuh ini? Lalu dia berkumpul dengan beberapa berandalan. Jadi, jelas, Dean ini pasti anak jalanan. Itulah kenapa ibu tak biarkan Lara dekat-dekat dengannya. Tapi, kenapa ibu jodohkan dia denganku? Apa itu bagian dari rencananya untuk menjatuhkanku? Usaha yang bagus. Aku sudah cukup memata-matai dalam sehari, jadi aku hendak pergi. Tapi kemudian tiba-tiba, ku dengar suara tak asing yang mengagetkanku. Aku berbalik kemudian. Apa? Itu ibu? Berani-beraninya kau mengacaukan rencana. Jaga bicaramu. Kulakukan seperti yang kau minta. Kusuruh kau untuk menggoda Skylar untuk mengalihkan perhatiannya. Bukan Lara. Jangan pikir aku mau membayarmu lagi sepeser pun. Baiklah, jangan bayar aku. Pastikan saja kau ambil foto suamimu saat hasil DNA yang asli masuk ke kotak posnya. Kau. Oh my God. Apa aku tak salah dengar? Hasil DNA apa? Apa mungkin... Aku segera pulang dan segera ke kantor ayah untuk mencari sertifikat DNA yang ibu berikan padanya hari itu. Ini dia. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ya benar, harus kubawa ini ke rumah sakit untuk memeriksanya. Setelah memohon dan menekan dokter, akhirnya dia mengaku kalau dia telah menerima suap dari Dean untuk memasukkan hasil tes. Ku minta yang asli dan percaya atau tidak, Lara bukan anak dari ayahku. Aku langsung segera pulang dan menunjukkan hasil DNA yang asli ke ayahku. Ayah sangat kaget sampai aku harus membantunya duduk, lalu mengambilkannya segelas air. Saat ia sudah mengatasi rasa terkejut tadi, ia menyuruhku memanggil Lara dan ibuku untuk menemuinya. Tapi, oh tidak, kamar Lara kosong. Hanya ada satu surat tergeletak di atas ranjang. Maaf semuanya, Dean memberitahuku kebenarannya. Terima kasih semuanya sudah mengurusku. Terutama kau, Skylar. Jujur aku senang berada di dekatmu. Kurasa kau orang yang baik dan sabar. Tolong, jangan berubah. Aku tak pantas berada di duniamu, jadi aku tak bisa tinggal.
Jika kita berjodoh, pasti kita akan berjumpa lagi. Terima kasih dan maaf sekali lagi. Salam sayang, Lara. Sulit dipercaya. Bagaimana bisa kau bohongi kami semua dengan hal seperti ini? Mengetahui dia tak bisa lolos lagi, ibu menjawab. Oke, Lara bukan anakmu. Aku hamil setelah kita putus. Aku tak mau kau mencampakkanku, jadi ku bayar Dean untuk memalsukan sertifikat DNA. Lalu aku membayarnya lagi untuk mengencani Skylar dan mengalihkan perhatiannya dari belajar. Bisnis ini seharusnya milik Lara, bukan Skylar. Tapi bajingan itu malah jatuh hati pada Lara. Ayah yang malang, ia terlihat sangat patah hati. Ibu coba memohon pada ayah agar memaafkannya, tapi ayah mengatakan kepercayaannya sudah dirusak dan bahwa ibu harus pergi. Semuanya kacau. Ayah yang malang mengurung diri di kantor, sementara aku berbaring di ranjang menatap langit-langit. Aku tak bisa berhenti memikirkan semua kebohongan ibu. Dan untuk apa? Uang? Ketenaran? Status? Semua itu apakah sebanding dengan mengorbankan harga diri, kehormatan, dan kepercayaan? Aku dulu juga ingin berkompetisi dengan Lara. Tapi ternyata itu semua hanya sesaat saja. Ayah, kurasa aku juga sebaiknya pergi. Karena aku bukan putri kandungmu juga. Kau? Aku tahu sudah cukup lama, tapi tetap diam saja karena aku takut ayah akan mencampakkanku. Terima kasih selalu ada untukku. Ayah pria yang baik, tidak pantas menerima semua rasa sakit. Kemudian kuceritakan pada ayah tentang bagaimana aku tahu aku diadopsi dan bagaimana ibu membayar ibu kandungku untuk menyerahkanku. Ayah mematung sejenak, lalu dengan tenang berkata, Skylar, sayang, kau akan selalu jadi putriku dan aku sangat bangga padamu. Tolong, tinggallah di sini denganku. Aku tak bisa menahan air mata. Apa ayah sungguh ingin aku tinggal? Bahkan setelah kejadian yang sungguh gila ini, aku sangat menyayangi ayahku. Tapi aku tak bisa membuatnya kecewa lagi. Hari berikutnya, ayah dan aku pergi ke rumah ibu angkat Lara. Aku mencairkan suasana dan mengajaknya kembali bersama kami. Dengan sopan ia menolak. Ternyata dia hanya ingin kehidupan sederhana. Terkadang kami masih bertemu, dan kami sebenarnya jadi teman yang cukup dekat. Bukankah itu luar biasa? Karena sebelumnya, kami bagaikan air dan api. Fakta bahwa aku tak harus mengajarinya Excel lagi mungkin membantu. Ada orang yang lakukan apa saja yang mereka bisa untuk dapatkan ketenaran dan kekayaan. Tapi hal ini seringkali harus dibayar mahal. Ibu membiarkan ketamakan mengubahnya menjadi monster, dan sekarang ia menerima ganjarannya. Aku tak suka apa yang sudah dilakukannya, tapi ia tetaplah ibuku. Ya, bagaimanapun ibu angkatku. Jadi, aku masih mengiriminya subsidi dan mendoakan kebahagiaannya di sisa hidupnya. Kenyataannya, aku lebih memilih melepas kekayaan yang sangat besar dan jalani hidup yang tenang daripada jadi pribadi yang tak kuinginkan. Jika itu kamu, akankah kau lakukan hal yang sama untuk hidup dengan tenang?